Malam mas. Oh iya. Boleh nanya-nanya nih. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Sebelumnya namanya siapa mas? Rustam. Namanya Fajar ya mas. Oke. Boleh nanya-nanya dulu mas. Boleh, boleh, tentang apa? Jadi kan bentar lagi kita mau pemilu nih mas. Pemilu Oh iya, betul. 2024. Nah mas tau kan 2024 ada pemilu bersama. Iya. Nah itu saya mau nanya. Setahu saya nih mas ya, Ah. setahu saya sih yang penting punya KTP sih. Punya KTP, Sama kayaknya terus sering apa dengar lagi, itu Mas? kayak yang penting sehat. Oh, yang penting sehat dan waras ya mas. Waras, waras. Iya, iya. Jadi kalau berdasarkan undang-undang itu selain ada punya KTP dan waras itu ada lagi mas. Jadi kita harus terdaftar secara administratif di wilayah Indonesia mas yang ditujukan ada di KTP elektronik. Terus tidak menjadi anggota aktif sebagai TNI atau Polri. Nah jadi sebelum pelaksanaan pemilu itu mas, nah KPU itu tuh melaksanakan pemutakhiran dulu dengan cara pencocokan dan penelitian agar data-data dari pemilih itu nggak ada yang terselip dan terlewatkan gitu mas. Berarti sekarang udah paham ya mas? Oh, udah paham. Oke, Terima udah kasih paham. informasinya. Jadi pemilu nanti jangan sampai golput ya mas. Oke, siap. Gimana dek, orang gila mau ikut milih di pemilu ya nggak bisa loh dek, kan dia aja punya gangguan jiwa yang artinya kesehatan mentalnya pun terganggu. Selain itu ada lagi loh dek, kenapa orang itu nggak bisa milih, orang yang amnesia atau yang hilang ingatannya. Iya, hilang ingatannya atau terganggu ingatannya gitu loh dek. Itu, oh jadi gitu ya pak, ya jadi tahu nih informasi kayak gini tuh sebenarnya penting. Makasih loh Pak. Semoga besok nggak ada orang gila lewat depan TPU kita ya Pak. Namanya siapa? Oke, nama aku David, umur 22 tahun, dan sekarang lagi bekerja di kantor terdekat. Kalau pemilu presiden ya, aku udah pernah ikut 1 kali tahun 2019. Terus ada lagi tuh yang di daerahku, di Jawa Timur, pilihan ini gubernur. Pilkada ya. Ya, jadi 2 kali itulah kalau memilih pemimpin ya. Jadi udah agak berpengalaman lah cara gitu ya. Kalau menurut saya yang ideal itu ya, pertama dia sesuai dengan sifat-sifat Rasul kita. Ya, Saya sebagai betul. orang Muslim ya, jadi sifat Rasul itu ada 4 ya. Pertama adalah sidik atau benar ya. Jadi seorang pemimpin itu harus benar, benar dalam perilakunya, benar dalam agamanya. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Seorang pemimpin mestinya harus bisa dipercaya, dipertanggungjawabkan janji-janjinya ketika pemilu, ketika kampanye. Ya. Nah, sehingga omongannya bisa dipegang. Tablik kemudian menyampaikan. Seorang pemimpin juga harus menyampaikan hal baik. Nah, kalau zaman sekarang apa hal baik itu? Contohnya adalah kinerjanya, capaian kinerjanya seperti apa, dengan laporan keuangan yang terbuka, yang jujur ya. Kemudian juga menyampaikan hal-hal baik, mengajak masyarakatnya untuk mengarah ke hal yang baik. Kemudian yang terakhir adalah patona atau cerdas. Ya, selain benar, seorang pemimpin itu juga harus cerdas ya. Karena ya kalau misalkan dia lebih kurang cerdas daripada rakyatnya, gimana mau jadi pemimpin gitu. Minimal dia harus memiliki manajerial yang bagus. Oke. Mungkin itu aja sih dari aku. Mbak, Iya mas. Wah nggak tahu ya mas. Kita itu bisa mengecek apakah nama kita terdaftar sebagai anggota parpol atau tidak itu dengan cara membuka website infopemilu.kpu.go.id. Nah, di sana itu kemudian kita cari menu cek anggota parpol. Kemudian kita tinggal masukkan nomor induk kependudukan kita. Nah, jika hasilnya nama kita itu terdaftar sebagai anggota parpol, kita apalagi sebagai seorang ASN, kita diwajibkan untuk melaporkannya ke Bawaslu karena sebagai ASN itu kita harus netral, kita tidak boleh masuk sebagai keanggotaan partai politik gitu Mbak. Oh gitu mas. Makasih mas informasinya.